Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqqun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ingatlah sesungguhnya kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Wa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Bagi yang masih ragu akan hari bangkit dari kubur atau kehidupan setelah kematian, maka pakailah otakmu, logikamu. Allah itu kuasa menciptakan langit dan bumi. Allah itu kuasa menghidupkan dan mematikan. Mudah bagi Allah menghidupkan kembali setelah kematian. Maka janji-janji Allah tentang pahala dan siksa adalah kepastian. Oleh karena itu sebelum terlambat, ubahlah cara pikirmu tentang dunia ini. Maksudnya gimana? Ya Yuhannasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Tuhan kalian dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ketika datang harta kharaj dari Irak kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu, Khalifah keluar bersama seorang pelayannya. Kemudian Khalifah Umar menghitung-hitung ternak dari hasil kharaj itu, dan ternyata jumlahnya jauh lebih banyak daripada apa yang diperkirakannya. Maka Umar berkata, segala puji bagi Allah. Sedangkan maulanya mengatakan, ini demi Allah, berkat karunia dan rahmat Allah. Maka Khalifah Umar memotongnya. Kamu dusta, ini bukanlah yang dimaksudkan oleh firman-Nya. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hingga akhir ayat. Dan semua harta ini berasal dari apa yang mereka kumpulkan. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Pelajaran dan petunjuk yang datang dari Allah, sehingga mendapatkan hidayah iman dan Islam. Itulah karunia pertama dan utama yang patut dibanggakan dan gembira karenanya. Harta dan kekayaan hidup duniawi bukanlah karunia yang perlu dibanggakan. Harta dan kekayaan ada untuk dijadikan pelayan manusia, bukan untuk sebaliknya. Bukan berarti manusia harus anti harta, tetapi Islam menempatkannya pada timbangan yang tepat, sehingga manusia bisa merdeka menikmati kesenangan dunia tanpa menjadi hamba harta, kekayaan, dan kedudukan. Jika iman menjadi karunia utama, maka harta akan mengalir bahkan mengejarnya, karena harta akan menjadi hamba manusia tersebut. Kegembiraan tertinggi tersebut dapat melepaskan jiwa dari ketamakan dunia dan kekayaan yang mudah lenyap, karena ketika materi sudah menjadi berhala, akan menghalalkan berbagai cara, tidak mengenal lagi moral, akhlak, dan saudara. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW dengan penampilan yang lusuh. Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau punya harta? Ia menjawab, ya. Rasulullah bertanya, berupa apakah hartamu? Ia menjawab, semua jenis harta seperti unta, budak, kuda, dan ternak kambing. Maka Rasulullah bersabda, apabila Allah menganugerahkan kepadamu harta, maka perlihatkanlah bekasnya pada dirimu. Dan Rasulullah bersabda, apakah ternak untamu melahirkan unta-unta yang telinganya utuh? Lalu kamu sengaja mengambil pisau, kemudian kamu memotong telinganya dan kamu katakan, ini Bahiroh. Dan kamu beri tanda pada kulitnya dengan menyobek sebagiannya dan kamu katakan, ini Sarimah. Yang semuanya itu kamu haramkan atas dirimu dan keluargamu. Ia menjawab, ya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya apa yang diberikan Allah kepadamu adalah halal. Lengan Allah lebih kuat daripada lenganmu, dan pisau Allah lebih tajam daripada pisaumu. Hingga akhir hadis. Hadis riwayat Ahmad. Qul ara'aytum ma anjalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halala. Qul Allahu adina lakum am 'alallahi tabtarun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepada kalian, lalu kalian jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepada kalian tentang ini, atau kalian mengada-adakan saja terhadap Allah? Al-Quran ini obat penyembuh semua jenis penyakit hati. Dengan apa? Dengan menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Anehnya ada orang yang mendustakan dan lebih memilih membuat hukum sendiri, mengabaikan Al-Quran. Mereka meyakini Allah Al-Khaliq yang mencipta. Mereka meyakini Allah Ar-Razik
yang memberi rizki, tetapi mereka enggan mengakui Allah Al-Mulk sebagai pemilik hukum. Mereka mengatasnamakan Allah, tetapi hukum yang dibuat tidak sesuai Al-Quran. Mereka buat hukum, ini boleh, ini tidak boleh, ini terlarang, ini tidak terlarang, sesuka hati. Kacaulah dunia kalau demikian. وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. Pada hari kiamat kelak, bagaimana perasaan orang-orang yang berdusta atas nama agama ketika mereka menyaksikan siksa? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukurinya. Bayangkan apa yang akan terjadi pada mereka nanti di akhirat. Atas apa yang mereka adakan itu, mereka mengatasnamakan Allah, sementara Allah tidak membuat hukum seperti itu. Celakalah mereka. Padahal Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai karunia untuk dijadikan petunjuk hidup dan sumber hukum. Tetapi kenyataannya memang kebanyakan manusia tidak bersyukur atas karunia tersebut. Mereka tidak merasa kehadiran Al-Quran itu dari Allah untuk petunjuk hidup mereka, sehingga mereka mengabaikan, bahkan menentangnya. Nauzubillah min dzalik. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.